Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menguji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aryati Lestari dan Nama saya Alicia Lisnawati. Nama saya Ica Hanita. saksikan video berikut ini. Yang digunakan untuk menguji larutan elektrolit, yang pertama ada batu baterai ABC kotak. Yang kedua ada lampu sen. Yang ketiga ada kabel-kabel. Yang keempat alat penjepit batu baterai. Yang kelima ada sepasang elektroda. Dan yang pertama ada air garam. Yang kedua ada air jeruk. Yang ketiga ada air gula. Yang keempat ada air cuka. Yang kelima ada air murni. Dan yang terakhir ada alkohol 70%. Nah, yang pertama, kita akan menguji coba menggunakan larutan garam dengan bantuan alat elektroda. Kita dapat melihat larutan garam dapat mengeluarkan gelembung dan lampunya menyala. Artinya, larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat. Larutan yang kedua yaitu larutan air jeruk. Nah, kita bisa lihat larutan air jeruk dapat mengeluarkan gelembung-gelembung dan lampunya menyala. Artinya, larutan air jeruk termasuk larutan elektrolit. Terakhir ada alkohol 70%. Di sini kita bisa melihat bahwa alkohol tidak mengeluarkan gelembung dan juga lampu tidak menyala. Artinya, larutan alkohol 70% termasuk ke dalam larutan elektrolit. Larutan yang ketiga adalah larutan air gula. Nah, larutan gula tidak bergelembung dan tidak dapat menghantarkan listrik. Artinya, larutan gula adalah non-elektrolit. Larutan yang keempat adalah larutan air cuka. Nah, air cuka gelembung dan lampu menyala. Artinya, larutan air cuka adalah larutan elektrolit. Dan yang kelima ada air murni. Di sini kita bisa melihat bahwa air murni tidak mengeluarkan gelembung dan juga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Artinya, larutan air murni termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Pengertian larutan. Larutan merupakan campuran homogen atau serba sama antara dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari zat telarut dan pelarut. Antara zat terlarut dan pelarut dalam satu larutan tidak dapat dibedakan lagi. Zat terlarut dalam larutan jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Ketika larutan terbentuk zat terlarut, terurai dan bercampur sempurna dengan pelarut. Zat terlarut yang terurai tersebut sangat kecil sehingga jika disinari lampu senter, berkas sinar akan menembus larutan. Bahkan, partikel zat terlarut tidak tertinggal di kertas saring. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sementara itu, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jika larutan
dalam penguji elektrolit mengakibatkan lampu nyala dan timbul gelembung gas, berarti larutan tersebut bersifat elektrolit kuat. Namun, apabila larutan yang diuji dengan alat penguji elektrolit hanya mengakibatkan timbulnya gelembung gas dan lampu menyala redup, atau lampu tidak menyala, berarti larutan bersifat elektrolit lemah.